Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sinopsis Film. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, film yang akan kita rangkum kali ini adalah sebuah film horor thriller yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul The Bonus. Film ini mempunyai plot cerita ala-ala film Wrongtun, di mana berkisah tentang sekelompok anak muda yang sedang berkemah di kawasan terpencil dan mengalami nasib yang sangat menggenaskan ketika mereka bertemu dengan sekelompok psikopat plus kanibal. Oke, gimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Cindy buka kepada seorang pria yang kepalanya dibungkus karung, dan dia pun terlihat sangat ketakutan. Sementara terdengar orang-orang di sekitarnya malah menertawakannya. Scene pun berganti kepada 3 orang pria, di mana mereka bernama Will, Marcus, dan Aaron. Mereka sedang dalam perjalanan liburan akhir pekan ke suatu daerah terpencil untuk berkemah, sekaligus merayakan pesta lajang Will yang sebentar lagi akan menikah dengan kekasihnya. Mereka pun kelihatan sudah tak sabaran ingin merasakan udara segar di hutan dan menikmati keindahan alamnya. Tetapi hal ini berbeda dengan Aaron. Dia sama sekali tidak tertarik dengan liburan outdoor apalagi berkemah. Tetapi karena rasa kesetiakawanan, dia pun akhirnya terpaksa ikut juga. Di tengah jalan, mereka pun singgah untuk makan. Aaron seperti biasa komplain dengan kondisi kebersihan makanan di tempat terpencil. Di sisi lain terlihat jiwa plebe Marcus mencuat ketika melihat seorang cewek sedang duduk sendirian. Dia pun mencoba mendekati dan membuka obrolan. Tetapi baru saja akan melayangkan jurus mautnya, tiba-tiba seorang cowok datang yang ternyata suami si cewek yang bernama Jeremy langsung mengajak ribut Marcus. Karena tidak terima kalau istrinya yang bernama Hailey digoda Marcus. Akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan. Ketika Jeremy akan menyerang Marcus, Marcus dengan sigap menghindar. Tetapi langsung dibalas oleh Hailey dengan melayangkan tinjunya dan tepat mendarat di wajah Marcus. Dari sini terlihat kalau Hailey ini bukanlah cewek biasa saja. Karena keributan tersebut, sang owner pun langsung mengusir mereka pergi. Scene pun berganti kepada sepasang muda-mudi yang sedang asik berduaan di dalam mobil. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesuatu yang menabrak kaca mobil mereka. Karena penasaran, mereka pun keluar dan di sana mereka menemukan seekor burung yang telah mati. Si cewek itu pun terlihat kasihan dan ingin menguburkannya. Sementara si cowok yang merasa tak penting mengajak si cewek itu kembali ke dalam mobil. Saat sedang asik berkompromi tentang bangkai burung tersebut, mereka tidak menyadari kedatangan orang lain dan seketika menebas leher si cowok dan menikamnya bertubi-tubi hingga tewas. Sementara seorang lagi membawa si cewek itu pergi. Scene pun kembali kepada Will dan CS. Dalam perjalanan mereka dikejutkan dengan 2 orang pria bermasker yang menyerang pasangan kekasih tadi. Terlihat mereka sedang mengemas jasad orang dan langsung menutupinya ketika Will CS lewat. Sorot matanya yang tajam meninggalkan kesan mengerikan kepada Aaron. Tetapi Will mencoba menenangkan dan mengatakan kalau mereka mungkin penduduk lokal yang selama ini dikenal dengan warga yang baik dan pekerja keras. Hanya mereka kurang ramah pada pendatang. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Tetapi karena lokasi perkemahan yang masih jauh ke dalam hutan, dan tidak memiliki akses untuk kendaraan roda 4, akhirnya mengharuskan mereka untuk jalan kaki sejauh 3 mil. Aaron terlihat mulai protes dengan kondisi tersebut. Ditambah lagi dia tidak membawa perlengkapan untuk mendaki. Tetapi dengan sigap Will membawa cadangan untuk Aaron. Selain mereka bertiga, ternyata masih ada 2 teman mereka yang lainnya yang bernama Casey dan Jordan. Mereka merupakan pasangan suami istri yang baru menikah. Mereka sudah berangkat duluan dan diperkirakan sudah sampai di lokasi perkemahan. Scene pun berpindah kepada sosok seorang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya. Dia terlihat bertingkah sangat aneh dan sedang bermain boneka-bonekaan. Scene selanjutnya memperlihatkan kepada Casey dan Jordan yang sudah berada di lokasi kemah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara lemparan ke arah mereka. Seketika mereka penasaran dan was-was. Dan ternyata itu adalah Will CS yang sudah tiba di lokasi. Singkat cerita, mereka pun bagi tugas. Will dan Casey pergi mencari kayu bakar sambil berdiskusi tentang rute yang akan mereka tempuh untuk mendaki besok paginya. Agar lebih menantang, Will pun menyarankan rute yang jarang dijamah orang yang akan mereka lewati nanti. Di sisi lain, Marcus sedang sibuk menyiapkan tenda.
sedangkan Jordan dan Aaron mengangkat air. Sin pun berganti kepada Hailey yang sedang curhat kepada ayahnya tentang tingkah menyebalkan Jeremy, suaminya. Setelah itu terlihat Jeremy mencoba membujuk Hailey. Dan dia pun mencoba berdiskusi kepada Hailey tentang rencana mereka besok yang akan mengawasi jejak rusa di hutan yang sama dengan lokasi Will dan CS. Sin selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang sedang diikat, dan dia terlihat sangat ketakutan. Kemudian seorang pria pun datang dan tanpa ampun langsung menghantamnya dengan palu hingga tewas. Singkat cerita, malam pun tiba. Will CS pun menikmati malamnya di hutan dengan api unggun sekedarnya. Sambil mabuk-mabukan, mereka pun bernostalgia tentang masa lalu, diselingi percakapan random yang tidak jelas. Hingga terlihat Aaron pun mabuk dan mulai curhat tentang kelemahannya dalam mendapatkan cewek dibanding kawan-kawannya. Hingga esok paginya, Markus dan Aaron yang tertidur di luar tenda dikejutkan dengan kedatangan seorang pria aneh, di mana dia terlihat sambil membawa rantai dan sebuah palu di tangannya. Dia pun menatap Aaron dan Markus penuh ancaman dan intimidasi, dan tanpa berkata apa-apa, pria itu pun pergi meninggalkan mereka. Saat sarapan pagi dan bersiap-siap untuk berangkat mendaki, Markus dan Aaron pun mencoba menceritakan kejadian tadi pagi kepada yang lainnya. Tetapi karena pria itu dianggap hanya penduduk lokal dan tidak membahayakan mereka, mereka pun berusaha berpositif thinking dan mengindahkannya. Sin pun berganti kepada Hailey dan Jeremy yang akan menyusuri jejak rusa di hutan sebelah selatan rute 41. Jeremy masuk ke dalam hutan sementara Hailey menunggu di mobil saja. Jeremy pun mulai menyusuri jejak rusa jauh ke dalam hutan, hingga tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara yang terdengar seperti fluid. Dan seketika sebuah anak panah mendarat di perutnya. Dia pun berusaha berlari dan memanggil Hailey. Tetapi tiba-tiba seseorang datang mengejar dan menikamnya hingga tewas. Di sisi lain, Hailey yang sedang menunggu dengan headset terpasang tidak mendengar teriakan Jeremy. Hingga akhirnya setelah 1 jam berlalu, si Jeremy pun tak kunjung kembali. Sementara janjinya dia akan kembali dalam waktu 15 menit. Hailey pun mencoba menyusul Jeremy dan masuk ke dalam hutan. Dia pun mencoba memanggil-manggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya dia pun menemukan topi Jeremy sudah di tanah disertai dengan genangan darah. Dia pun berlari histeris kembali ke dalam mobil. Tetapi setiba di sana, dia pun dilumpuhkan oleh seseorang. Sin pun kembali ke Will dan CS. Mereka yang sedang dalam perjalanan naik gunung mencoba beristirahat sebentar. Casey pun izin sebentar untuk menikmati rokok ganjanya dan pergi menjauh dari teman-temannya. Casey yang sedang asik menyulut rokoknya tiba-tiba mendengar suara seperti fluid beberapa kali. Dia yang berpikir hanya halusinasi dan efek dari rokoknya mencoba menikmati kembali. Hingga tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Ketika dia menoleh, orang itu langsung menembasnya hingga tewas. Dan paling mengerikan, terlihat orang itu menjilati darahnya. Will CS yang mendengar teriakan Casey pun terlihat khawatir. Will pun mencoba menyusul Casey dan menyuruh yang lain tetap di jalur agar tidak tersesat. Ketika tiba di lokasi, dia melihat dari kejauhan 2 orang pria bermasker saling memperebutkan jasad Casey. Will pun terlihat langsung ketakutan dan shock. Dia pun mencoba kabur, tapi sayangnya kakinya menginjak ranting kering yang menyebabkan 2 psikopat itu mengetahui keberadaannya dan langsung mengejarnya. Will pun langsung mengambil langkah 1000. Dan seketika dia menyuruh teman-temannya untuk kabur sambil mengatakan akan menjelaskan apa yang terjadi nanti. Psikopat yang tidak mau kehilangan mangsanya pun langsung melepaskan anak panahnya dan mengenai tubuh Jordan. Jordan pun langsung tumbang. Will, Aaron, dan Markus pun harus merelakan Jordan dan berlari meninggalkannya. Begitu sampai di lokasi perkemahan mereka, dengan cepat mereka mencari kunci mobil. Aaron yang sedang shock dan ketakutan merasa tidak pantas membiarkan Casey dan Jordan ditinggalkan begitu saja. Will dan Markus pun meyakinkan Aaron kalau kondisi sekarang ini tidak bisa memikirkan hal lain selain mendapatkan kunci mobil dan segera meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang sibuk mencari kunci mobil, tiba-tiba seorang psikopat itu sudah menyusul mereka. Will CS pun mencoba berdiskusi dengan psikopat itu dan meminta maaf kalau telah memasuki wilayah mereka. Dan akhirnya terlihat psikopat itu menurunkan panahnya. Hingga tiba-tiba seorang psikopat yang lainnya datang dari belakang Markus dan mencoba menikamnya. Markus yang sigap berhasil menangkisnya.
Dia pun mencoba melawan dan menyuruh Will dan Aaron kabur dan mencari bantuan. Walaupun sedih, akhirnya mereka meninggalkan Markus. Markus yang tinggal sendirian pun diserang dua psikopat itu. Markus pun ditikam berkali-kali hingga tewas. Sin pun berpindah kepada Hailey yang sedang diikat di sebuah rumah. Dia mendengar suara seorang wanita yang bahagia karena kedua anaknya mendapat mangsa baru. Tentunya itu Jordan dan Casey. Dan dia pun mendengar suara sayatan senjata tajam yang memutilasi jasad mereka. Sin pun berganti kepada Will dan Aaron. Mereka yang sudah seharusnya berada di lokasi mobil mereka malah tersesat sangat jauh. Will pun menyarankan agar mereka mengikuti aliran sungai yang tidak jauh dari lokasi mereka. Ketika akan pergi, Will pun diserang oleh psikopat itu hingga tumbang, sementara Aaron dibawa oleh mereka. Sin pun berganti kepada ayah Hailey yang menemui Marty polisi di wilayah tersebut. Dia pun melaporkan tentang lost kontak dengan Hailey dan Jeremy suaminya. Mereka pun langsung menyusul Hailey dan Jeremy ke lokasi. Sin pun memperlihatkan kepada Hailey dan Aaron yang sedang disekap bersama. Hailey pun menanyakan kenapa Aaron tidak dibantai seperti yang lainnya. Aaron yang masih bingung malah menanyakan apa yang sedang terjadi. Hailey pun menjelaskan kalau mereka sedang berada di rumah jagal dan akan menunggu giliran. Aaron pun terlihat ketakutan dan mulai menangis yang membuat Hailey membentaknya. Tak berselang lama, psikopat itu pun datang membawa Aaron. Sin pun memperlihatkan seperti pada scene awal, ternyata pria yang dibungkus kepalanya itu adalah Aaron. Dia dibawa menghadap seorang wanita yang mereka panggil Mama. Di sana Aaron pun diperkenalkan kalau keluarga mereka dikenal dengan keluarga Don dan sudah lama menetap di kawasan ini. Dia pun mengakui kalau mereka memiliki kebiasaan menyimpang dan tak lazim. Dia pun memperkenalkan kalau dua psikopat itu adalah anaknya yang bernama Cloyd dan Jefferson. Singkat cerita, si Mama ini ternyata ingin mengawinkan anaknya yang ternyata homoseksual yaitu Cloyd. Dia pun mengatakan kalau Aaron adalah pasangan yang cocok untuk anaknya karena masih suci alias ori. Oleh karena itu dia tidak dibunuh. Begitu juga dengan Hailey akan dijadikan alat untuk berkembang biak guna meneruskan garis keturunan mereka. Untuk merayakannya, Aaron pun disuruh mengikuti tradisi unik mereka yaitu makan daging mentah. Dan mereka pun akhirnya menyuguhkan kepala Will yang membuat Aaron shock. Kemudian si Mama itu pun mengawinkan Aaron dan Cloyd. Sementara itu, agar tidak kabur, si Mama pun menyuruh Jefferson menyayat kaki si Aaron. Di sisi lain, ternyata Hailey berusaha melepaskan ikatannya. Dengan susah payah, akhirnya dia pun berhasil. Jefferson yang disuruh mamanya mengecek kondisi Hailey sangat terkejut karena tidak menemukannya di sana. Dia pun mencoba mencari kemana-mana, hingga Hailey yang bersembunyi itu pun muncul dan dengan sigap mencekik Jefferson dari belakang hingga tumbang saat itu juga. Setelah itu dia masuk ke ruang makan. Di sana dia menemukan sebuah pisau. Dia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Aaron. Dia pun mencoba menikam Cloyd tapi gagal dan sebaliknya Cloyd malah mencekiknya. Pisau di tangannya pun jatuh tepat di depan Aaron. Aaron pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan tangan dan mulut terikat, dia pun meraih pisau tersebut dan mencoba menikam Cloyd. Sehingga Cloyd pun kabur. Hailey pun mencoba mengejarnya. Cloyd ternyata pergi ke tempat penyimpanan senjata mereka dan mengambil sebuah kampak. Dengan kampak di tangannya, dia pun mencari Hailey dan Aaron. Hailey yang sudah melihat keberadaan Cloyd pun datang dan langsung menebas leher Cloyd hingga tewas seketika. Setelah itu dia pergi menyusul Aaron, dan di sana dia melihat si Mama sedang menampar bolak-balik Aaron, hingga tak berdaya. Hailey pun muncul dan berusaha menyelamatkan Aaron. Si Mama yang ternyata seorang jagoan dengan mudah melumpuhkan Hailey. Dengan sebuah kepalan tinju mendarat di wajah Hailey. Si Mama itu pun menjepit Hailey seperti King Kong. Hailey yang tidak mau menyerah balik menyerang si Mama dengan menggigit lehernya. Hingga si Mama itu pun tumbang. Akhirnya dengan tertatih mereka pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, ayah Hailey dan polisi itu pun datang dan menemukan mereka. Dan langsung menyelamatkan mereka. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Sinopsis Film. Walaupun alur ceritanya sangat biasa dan mudah ditebak, tetapi setidaknya di akhir film, sekelompok psikopat itu berhasil dilumpuhkan dan Hailey dan Aaron bisa diselamatkan.